Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buldan Zakaria. Tanggal NIM A11 2024 15768. Mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi kelompok A11 4708. Di sini saya akan mempresentasikan proyek TS saya. Saya di sini menggunakan Google Colab untuk proyeknya. Yang pertama, saya membuat folder, saya namakan STPI Project. Lalu, dalam folder itu kita membuat folder data source, lalu folder data proses, ada source, app, aplikasi, notebooks, reports. Lalu, jika kita sudah membuatnya, akan keluar berhasil dibuat outputnya. Lalu saya menambahkan untuk perintah membersihkan jika ingin mengulang yang ini. Lalu selanjutnya pustaka yang saya gunakan untuk nantinya yaitu pustaka processing, tokenisasi, stopwatch. Saya di sini menggunakan pustaka NNTK. Yang kedua, untuk pustaka faktor source model FIDF, Gaussian similarity, saya menggunakan pustaka scikit-learn. Yang ketiga, pustaka untuk kalkulasi, saya menggunakan dari Skillr, yaitu NumPy. Lalu jika kita sudah selesai, maka kita install pustaka dari file yang sudah dibuat, yaitu dari file requirements. Kita download data NLTK. Pustaka tadi kita download. Di sini ada file stopwatch.kt, untype. Jika kita sudah selesai instalasi, maka di sini akan keluar output instalasi dan download NLTK selesai. Lalu kemudian saya di sini menggunakan data atau dokumen nanti yang digunakan, saya mengambil dari STMKG, yang dimana saya mendapatkan dokumen tersebut di dokumen akademik. Nah, di sini ada banyak dokumen. Saya mengambil dari sini, lalu mungkin saya ringkas untuk intinya yang nanti saya akan gunakan di sini, yaitu ada aturan atau penilaian mata kuliah, lalu syarat etika minimal. Yang ketiga yaitu aturan jam malam. Yang keempat, larangan dan pelanggaran berat. Yang kelima, ada aturan kerapian rambut taruna. Yang keenam, jenis pakaian dinas dan penggunaannya. Yang ketujuh, deskripsi singkat pakaian dinas. Yang ke-8, atribut seragam badge dan pin. Yang ke-9, atribut tanda pangkat atau epaulette. Yang ke-10, aturan alas kaki, sepatu dan kaos kaki. Yang ke-11 yaitu aturan jilbab taruni. Jadi total dokumen yang saya gunakan yaitu ada 11. Lalu di sini saya looping untuk menulis setiap file. File name, content in, item, file path, OS path, join data source sendiri yang tadi. Lalu file name, with open, file path, way, encoding. Lalu jika kita sudah selesai mengupload file corpus ini, maka muncul output berhasil membuat 11 corpus. Kemudian di pre-proses ini kita import dulu untuk string LTK tadi, lalu tokenize dan import word tokenize. LTK corpus tadi, yaitu pustaka tadi yang kita gunakan. Lalu kemudian daftar stopwatch bahasa Indonesia, stopwatch Indonesian.
Lalu kita melakukan passwording, menghapus angka dan tanda baca dengan perintah di bawah ini. Lalu kita tokenisasi teks menjadi kata-kata, yaitu word tokenized text. Lalu kita menghapus type words dari daftar token. Return word for word in tokens keyword not in stop words. Lalu melakukan streaming pada token, steamer proses steamer. Kemudian menjalankan pipeline preprocessing langkah clean text, tokens, tokenize, clean text, tokens, sama dengan remove stop words tokens, steamer tokens, sama dengan string tokens, return steamer tokens. Kita apply. Jika selesai, maka muncul Redis STPI project proses Py atau Python. Kemudian untuk booleannya kita yang pertama yaitu membangun inverted index. Yang pertama yaitu invert index default tag set all document ID is set or document ID tokens in process doc item all docs it add tambahan document ID for token in tokens converted index di dalam token ditambahkan document ID. Lalu return inverted index all docs it. Lalu kita pasang query boolean sederhana yaitu and or not. Itu pas boolean query string index dict, string set string all docs set string. Lalu query sama dengan query lower paling bawah replace not, lalu not replace and replace or parts query spilled. Jika tidak, if not, return set. The X no current set. Lalu, jika sudah semuanya, maka kita apply. Jika selesai, maka muncul STPI project source boolean PR Python. Lalu untuk selanjutnya, kita ke vector space model. Yang pertama kita import dulu tadi untuk pustakanya NumPy. Dalam NumPy kita yaitu dari NumPy kita tadi mengambil dari pustaka Escalon. Lalu kita membangun FSM menggunakan TF-TF, build FSM, process docs, dictionary, string, tuple, TF-IDF vectorizer, NP array, list strings. Lalu corpus sama dengan list process docs, value, docs, sama dengan list process docs, lalu key-nya. Jika ini sudah menghitung TF-TF dan IDF, maka return vectorizer TF-IDF. Lalu kemudian kita mencari query-nya dalam FSM dan mengembalikan dokumen. Representasi query sebagai vektor TF-IDF. Query vektor sama dengan vectorizer transform query. Lalu untuk hitung quotient similarity-nya, quotient similarity, query fact, TF-IDF matrix flatten. Lalu untuk ambil top-nya, top K indices sama dengan NP gross quotient sims. Result ODS in top K index, document ID sama dengan docs edge, IDX score sama dengan quotient sims, IDX if score lebih dari 0. Return result. Lalu jika sudah,
akan muncul writing STKI project at source WSM error.python. Lalu untuk evaluasinya yaitu mengikuti precision recall dan F1. If not retrieved docs and not relevant docs, return precisions. Lalu untuk menghitung average precision untuk satu query yaitu AAP, which sama dengan 0. Lalu kemudian untuk menghitung mean average precision, total AP 0, numeric queries, then all retrieved result. If numeric queries, number queries, saya return no, only no for in range number, query retrieved all retrieved result, relevant all relevant docs, total AP lebih dari sama jumlah sama dengan calculate average precision retrieved relevant. Returnnya total AP per number queries. Lalu kita apply jika sudah selesai, maka akan muncul ini. Lalu untuk search engine-nya, kita import untuk pustakannya di sini, ArcGIS, Globe, OS, dan SCS. Kita makan path source ke SCS path. SCS path, append, OS path, apps path, OS path join, OS path direct file. Import module dari source preprocess import, process text, from source, boolean here, import will override index plus boolean query. Lalu jika import error, maka akan muncul error kalau mengimport modul. Pastikan Anda menyalakan dari root STKI project. Lalu data dir sama dengan data proses. Raw data dir kita definisikan sebagai data source. Lalu kemudian DevMind mesin pencari STKI. Jika sudah semuanya kita jalankan. Lalu ini untuk chatbot saya. Di sini saya menggunakan pustaka OS, Globe, dan SCS. Lalu di sini kelas RAG template bot dev init self print menginisiasi chatbot RAG mini. Lalu raw doc self load corpus raw data dir proses docs dictionary sama dengan self, lalu load corpus data dir tadi proses sama dengan true. Jika tidak proses docs dictionary rest while not found error folder data dir kosong, jalankan preprocessing dulu. Lalu print membangun vector space model VDF string docs.id join tokens for doc id tokens in process doc dictionary Python. Jika sudah print chatbot siap, lalu kita untuk menghasilkan Java Process template. Yang pertama PSM-nya result source, result sama dengan source, PSM query self, vectorizer self metric self docs IDS. Jika tidak, hasilnya maaf saya tidak menemukan informasi yang relevan dengan pertanyaan Anda. Lalu untuk generasi number base kontak sumber sama dengan kontak sama dengan ini dan sumber sama dengan ini for doc id score and result raw content self raw docs get docs id content data. Untuk ekstraksi kalimat kunci atau FAQ template sederhana isi split raw content split isi dengan 1 if dan
isi split lebih dari satu konteks open isi split satu strip kosong else konteks open row konten strip lampu kosong sumber akan .id. Lalu untuk jawabannya nanti outputnya berikut adalah informasi yang saya temukan konteks gabungan dan sumber join sumber return jawaban. Lalu nanti jika kita ingin keluar maka chatbot akademik ketik keluar huruf berhenti. Tapi jika sudah selesai, kita lalu import semua modul, import SES, OS, Pandas, Tas, lalu direktori proyek, project, project, kemudian untuk soal 2 yang dokumen processing, reprocessing, kita import dulu ya di sini semua modul kita import tadi. Lalu jika sudah menyalakan soal 2 dokumen reprocessing, waktu sementara dari data source yaitu source file glob OS dalam kurung aspect lalu join dalam kurung source data dir teks data yang kita gunakan raw purpose sama dengan no for aspect in source file. Lalu siapkan dictionary untuk penyimpan hasil. Di sini proses corpus tokens no untuk booleannya, proses corpus string untuk VSM. Bring memproses dokumen, ekstrak isi untuk diproses isi teks, split isi. Lalu sumber keluaran akhir ke data proses sesuai soal 2 with open OS path join pros data dir sampai ini. Lalu brain processing selesai file disimpan di processing data dir. Lalu tunjukkan before after pada 2 sampel. Nah, untuk outputnya sendiri seperti ini. Contoh yaitu judul aturan jilbab Taruni, isi bahan jilbab jenis double icon, biru gelap, jilbab untuk PDUB dililit di leher dan dimasukkan ke dada. Lalu bahan jilbab jenis double icon warna biru gelap, jilbab PDUB dililit leher dimasukkan ke meja. Untuk tokennya sendiri jilbab yaitu keluar 2 bahan, frekuensi keluar 1 pada dokumen 1. Maksud saya jilbab keluar 0 pada dokumen kedua, bahan keluar 1 pada dokumen 1 dan seterusnya. Lalu untuk boolean retrieval itu pengonverted index dari data yang sudah diproses. Lalu uji precision recall. Nanti untuk uji wajib evaluasi boolean untuk outputnya. Lalu untuk penampilannya seperti ini contoh. Uji evaluasi boolean query PTP NCTEL 1 0 05 sama dengan 0 6666 7 untuk IPK-nya 1 kali 0 rambut entarnya 1 0 1 kali 0 1 kali 0 0 0 0. Lalu untuk first class model yang pertama yaitu ambil top K K3 sesuai spesifikasi penggunaan VSM, TFDF. Lalu yang kedua uji query VSM dan tampilkan snippet.
yaitu saya di sini menggunakan peraturan APK Taruna semester 1. Lalu tampilkan tabel hasil, lalu uji AP, valuasi VSM, syarat. Lalu di sini untuk query-nya yaitu syarat pakaian sidang. Di sini menggunakan dokumen pakaian jenis teks, pakaian deskripsi teks. UIPK minimal menggunakan dokumen aturan IPK, aturan jam malam, menggunakan aturan jam malam teks. Di sini untuk relevan karena sudah didefinisikan. Lalu untuk outputnya menjalankan soal ini, lalu query dokumen aturan IPK query 0, 1 dan tunggu aturan jam malam aturan rambut teks kosnya 0,44476. Lalu untuk aturan rambut 0,169123, untuk aturan jam malam 0,054681. Kemudian untuk term weighting yang pertama yaitu skema 1. TVDS sudah hitung di sel sebelumnya yang di sini. Lalu kemudian buat vectorizer baru dengan use IDF false sama dengan false. Lalu proses corpus string sudah ada dari sel yang tadi ada di soal kedua. Lalu analisis singkat. Analisis skor untuk TVDS harusnya lebih daripada TF saja. Ini karena TF memberi bobot lebih pada kata-kata unik yang lebih relevan atau diskriminatif. Lalu untuk search engine, itu ini untuk menjalankan uji VSM dan uji model boolean. Nah, di sini untuk uji model VSM-nya untuk top 2 dokumen soal 4, yaitu dokumen aturan rambut skor 0,3040, snip taruhan tingkat 1, model 001. Ini untuk model rambutnya. Taruhan tingkat 2 yaitu modelnya 012, taruhan tingkat 3 model 013 dan seterusnya. Untuk dokumen aturan larang teks, di mana di sini memiliki skor 0,1400. Untuk dalam teks sendiri ada dilarang merokok, mengonsumsi minuman narkoba atau minuman keras, dilarang berkelahi dengan sesama taruna, dan seterusnya. Lalu untuk uji booleannya, file source process berhasil dibuat. Lalu ditemukan satu dokumen file sepakaian jenis. Lalu di sini saya menggunakan chatbotnya. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang apa pakaian dinas STMKG. Lalu, jawabannya itu yang ditemukan yang pertama, pakaian dinas harian dipakai untuk kegiatan akademik taruna sehari-hari. PTUK yaitu pakaian dinas upacara kecil dipakai dalam pelaksanaan upacara awal bulan dan hari-hari nasional. Lalu pakaian dinas upacara besar dipakai untuk upacara besar buat RI, MT, HMKG, sidang proposal, skripsi, sidang skripsi, dan upacara besar lainnya. Lalu untuk badge, BMKG dipasang di lengan baju di sebelah kanan, badge SMKG dipasang di lengan baju di sebelah kiri. Ini program studi warna meteorologi putih, klimatologi biru, geofisika hijau, dan instrumentasi abu-abu.
Untuk pinkerannya sendiri dipasang pada kedua ujung kerah baju. Untuk taruna dan taruni non jilbab atau satu buah di atas wing untuk taruni berjilbab. Nah, simbolnya ini yaitu pakaian jenis atribut badge pin. Ada dua sumber di sini. Lalu saya akan menanyakan SKS ada berapa? Nah, di sini karena pertanyaannya di input tidak begitu spesifik, maka jawabannya yaitu maaf, saya tidak menemukan informasi yang relevan dengan pertanyaannya. Nah, untuk contoh lagi, apa peraturan jam malam? Nah, untuk jawabannya yaitu hari Senin Jumat dilarang berada di luar tempat tinggal lewat jam 10. Hari Sabtu Minggu hari libur dilarang berada di luar tempat tinggal lewat jam 11. Pengecualian wajib lapor ke polisi taruna jika ada kepentingan mendesak. Yaitu di sini ditemukan di aturan jam malam, karena di sini sudah spesifik untuk pertanyaannya yaitu peraturan di aturan jam malam ini. Itu saja untuk proyek dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan proyek saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.